fotonya dan videonya terlebih dahulu. Cukup? Hah? Belum? Udah ya? Oke. Nggak keluar kok, nggak keluar teman-teman. Lagi nunggu di sini orangnya. Ya. Hah? Nanti begitu udah selesai, baru kita kasih kesempatan untuk tenang aja, nggak usah panik. Baik, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada malam hari ini, KPK akan menyampaikan rilis atau pointers konferensi pers penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen Persero tahun anggaran 2019. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Jubir Mas Tesa dan rekan-rekan jurnalis sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang sudah menunggu dari sejak tadi sore ya. Pada hari ini, tanggal 8 Januari tahun 2025, KPK kembali akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan investasi PT Taspen Persero tahun 2019 yang dikelola oleh PT IMM. KPK selanjutnya telah menetapkan ANSK selaku Direktur Investasi PT Taspen Persero dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam perkara ini. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pertama, pada Juli 2016, PT Taspen diduga melakukan investasi pada program THT untuk membeli sukuk Izarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 sebesar 200 miliar rupiah yang diterbitkan oleh PT TPSF terbuka pada Juli 2018. Pepindo mengeluarkan peringkat tidak layak untuk diperdagangkan atas sukuk SIA ISA 02 ID karena gagal bayar kupon. Jadi Pepindo ini mengeluarkan peringkatnya, ini pemeringkatan efek, jadi lembaga pemeringkatan efek ini mengeluarkan pemeringkatan tidak layak untuk diperdagangkan. Ini dari 2016 ke 2018. Sebetulnya berarti sukuk Izarah ini yang nilainya 200 miliar ini tidak layak untuk diperdagangkan. Ya, ini berdasarkan pemeringkatan dari Pepindo. Selanjutnya pada Agustus 2018 terdapat proses pengajuan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dinyatakan sebagai PKPU tetap terhadap PT TPSF oleh PT TSM. Pada Januari 2019, tersangka ANSK diangkat menjadi Direktur Investasi PT Taspen Persero dan pada April 2019, PT Taspen membahas opsi perdamaian PKPU yang dihadiri seluruh direksi termasuk tersangka ANSK selaku Direktur Investasi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai proposal perdamaian. Jadi digugat untuk dipilotkan. Dalam rapat tersebut, Direktur Investasi memberikan gambaran skenario tindak lanjut terhadap sukuk 2 TPSF, yakni opsi untuk tetap pada sukuk dengan jangka waktu yang diperpanjang selama 10 tahun atau opsi lainnya. Mengubah sukuk menjadi saham bersama dengan PT TSM yang kemudian diubah menjadi unit penyertaan pada reksadana PT TSM. Pada rapat ini, tersangka ANSK selaku Direktur Investasi menanggapi
pertanyaan dari Direktur Utama, yakni opsi terbaik adalah mengkonversi ke reksadana. Gitu. Jadi disampaikan oleh saudara NSK bahwa opsi terbaiknya adalah mengkonversi ke reksadana. Pada sekitar Mei 2019, pertemuan antara tersangka NSK dengan pihak tersangka EHP selaku Dirut PT IIM pada tanggal 8 Mei 2019, PT IIM diminta oleh tim divisi investasi PT Taspen untuk memaparkan skema optimalisasi sukuk PPS 2 dan selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2019 Komite Investasi PT IIM memasukkan sukuk Izarah TPS 2 atau SIAISA 02 sebagai bond universe atau daftar portofolio yang layak untuk diinvestasi. Padahal tadi di awal sudah dinyatakan itu tidak layak untuk diperdagangkan. Hal ini melalui mekanisme optimalisasi RD Inex G2. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Akta Kontrak Investasi, Kolektif Reksadana, Insight, Tunas Bangsa, Balance Fund 2 atau INEX G2 pada pasal 6 tentang kebijakan investasi, angka 6.3, huruf 4 yang berbunyi, efek bersifat utang dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek, ya tadi Pevindo itu, yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi, investment grade. Padahal saat itu peringkat sukuk SIAISA 02, IDD atau gagal bayar dan dalam kondisi PKPU sehingga masuk kategori non-investment grade, tidak layak investasi dan berisiko tinggi. Jadi dari awal sejak tahun 2018 itu Pevindo sudah menyatakan sukuknya tidak layak untuk diperdagangkan. Tapi masih coba di goreng-goreng ya seperti itu. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 dilaksanakan pemungutan suara para pemegang sukuk SIAISA 02 termasuk PT Taspen terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT TPS Pud terbuka. Pada pemungutan suara tersebut PT Taspen menyetujui proposal perdamaian yang khusus untuk BUMN utang dibayarkan secara penuh 200 miliar dengan tenor yaitu 10 tahun dan bunga 2%. Dari hasil pemungutan suara 99% menyetujui proposal PKPU PT TPSF TBK. Kemudian pada hari yang sama, pada malam harinya tersangka EHP dihubungi oleh saksi PS untuk mengajak bertemu di PIM yang dihadiri oleh tersangka ANSK dan direksi PT Taspen lainnya. Pihak konsultan NAL dari Bahana Sekuritas dan dari PT IIM yang yaitu tersangka EHP dan saudara GW. Dalam pertemuan tersebut intinya membahas kondisi sukuk SIAISA 02 dan PT Taspen meminta PT IIM untuk mengajukan konsep optimalisasi sukuk Izarah TPS PUD 2 dan segera memaparkan ke rapat Direktur Taspen. Selanjutnya pada Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi PT Taspen Persero untuk membahas hasil sidang PKPU. Dalam rapat tersebut dibahas bahwa PT TPSF tidak pilot karena kreditur setuju dengan proposal perdamaian. Tadi kan di awalnya pilot PKPU, nah tapi di dalam rapat dinyatakan tidak pilot karena kan diterima. Pada rapat tersebut PT IIM memaparkan skema optimalisasi sukuk TPS Pud melalui kemudian PT IIM diminta untuk segera mengirimkan proposal skema optimalisasi sukuk SIAISA. Selanjutnya pada hari yang sama PT IIM mengirimkan proposal penawaran optimalisasi reksadana INEX G2 bahwa perbuatan tersangka memilih manajer investasi untuk mengelola kegiatan investasi PT Taspen sebelum adanya penawaran melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PR01 MBU tahun 2011. Pada tanggal 28 Mei 2019, tersangka ANSK mengarahkan konsultan hukum agar memberikan penjelasan bahwa
Ada risiko pilot PT TPSP dalam rapat direksi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2019 dilaksanakan rapat Komite Investasi, di mana keputusan rapatnya adalah optimalisasi aset investasi melalui reksadana dan memilih PT IEM karena satu-satunya manajer investasi yang memiliki cangkang yang siap. Keputusan rapat tersebut adalah memutuskan untuk menyetujui rekomendasi Komite Investasi yang sudah memperhitungkan hasil advisory, bahana sekuritas dan firma hukum, tumbuhan dan partners untuk melakukan optimalisasi obligasi sukuk ijazah TPS Food melalui investasi pada instrumen reksadana campuran Insight Tunas Bangsa Balance Fund 2 sebesar 1 triliun yang akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019. Jadi untuk menutupi tadi, di awal penempatan dana sebesar 200 miliar di sukuk Izarah TPSP 2016 yang kemudian dinyatakan oleh Pevindo, peringkatnya tidak layak untuk diperdagangkan. Kemudian mereka atau ANSK ini caranya dengan optimalisasi aset investasi melalui reksadana dengan menggelontorkan 1 triliun ya. Pada Mei 2019 PT Taspen subscribe unit penyertaan reksadana INEX G2 sebesar 1 triliun dengan harga per unit penyertaan 1.003,32 rupiah dan jumlah unit penyertaannya 996.694.959,51. Bahwa penempatan investasi sebesar 1 triliun tersebut tidak seharusnya dilakukan. Karena berdasarkan ketentuan kebijakan investasi PT Taspen yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 19 DIR 2019 untuk penanganan sukuk dalam perhatian khusus adalah hold and average down. Jadi menahan untuk tidak memperjualbelikan. Jadi ditahan dulu sukuknya, nanti kalau harganya naik, baru dilepas gitu. Jadi tidak dengan optimalisasi, jadi tidak disuntikan dana lagi gitu. Jadi tunggu saja gitu harganya seperti itu. Kemudian bahwa di hari yang sama PT Taspen Persero melakukan penjualan Syaisa 02 di harga VAR ditambah dengan bunga akrual melalui PTSS dengan total transaksi 228.778.550.556 rupiah. Selanjutnya PTSS menjual Syaisa 2 ke 5 reksadana lain yang dikelola oleh PT IEM dengan harga 100,02%. Selanjutnya pada hari yang sama Syaisa 2 juga dijual ke PTPS, ini masih dalam pengelolaan IEM dengan harga 100,04%, tetapi penyelesaian transaksinya pada tanggal 18 Juni 2019. Jadi kelihatan ada penambahan di ekor bunganya itu dari 102, 104, padahal masih di lingkaran perusahaan mereka sendiri gitu ya. Jadi kelihatan naik gitu ya, padahal sebetulnya memang mereka yang mengendalikan. Pada Juni 2019, PT IEM menginstruksikan PT VS untuk membeli Syaisa 02 dari PT Pasifik Sekuritas dengan harga 100,08%. Tadi terakhir itu kan 100,04 naik lagi. Kemudian menjual ke reksadana INEX G2 dengan harga 67%. Dengan tanggal settlement 18 Juni 2019 dengan total transaksi 142.733.555.556 rupiah. Atas transaksi tersebut PT VS mengalami kerugian sebesar 87 miliar. Kemudian untuk mengganti kerugian tersebut PT IEM menginstruksikan kepada PT VS untuk melakukan transaksi seolah-olah ada jual beli saham yang dilakukan antara RD INEX G2 dengan PT VS dengan jumlah pembayaran netting sebesar 87. Jadi kembali dikembalikan 87 miliar itu ke PT VS dari reksadana INEX G2-nya yang punya Telkom. Yang punya Taspen. Tentang waktu 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 November 2019, Syaisa 02
di cut loss dan dibeli kembali oleh reksadana lain yang dikelola oleh PT IIM dengan harga 3-5% melalui anggota bursa PT VS dan PT BS akibat transaksi pemindahan sukuk Siaisa 02 dari hasil dari monitoring dan evaluasi reksadana INEC G2, kinerja reksadana INEC G2 pada tanggal 31 Oktober 2019 telah mencapai titik terendah karena reksadana telah merealisasikan obligasi sukuk Siaisa dengan nominal 200 miliar dengan harga penjualan sekitar 3-5% sehingga secara nominal telah merealisasikan kerugian sebesar 191,64 miliar ditambah dengan kerugian bunga sebesar 28,78 miliar. Bahwa atas penempatan dana atau investasi sebesar 1 triliun pada reksadana INEC G2 yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut semestinya tidak boleh dikeluarkan. Terdapat beberapa pihak yang mendapat keuntungan, antara lain PT IIM sekurang-kurangnya sebesar 78 miliar rupiah, PT VSI sekurang-kurangnya 2,2 miliar rupiah, PT PS sekurang-kurangnya 102 juta, dan PT SM sekurang-kurangnya 44 juta. Pihak lain yang terafiliasi dengan tersangka NSK dan tersangka EHP. Bahwa atas rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka ANSK bersama-sama dengan tersangka EHV tersebut diduga telah merugikan keuangan negara atas penempatan dana investasi PT Taspen sebesar 1 triliun pada RD INEX G2 yang dikelola oleh PT IMS tidak-tidaknya sebesar 200 miliar rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka NSK dan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Januari sampai dengan 27 Januari 2025. Penahanan dilakukan di rutan cabang gedung KPK Merah Putih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Terima kasih Bapak Direktur. Silakan rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara yang baru saja dijelaskan detailnya oleh Bapak Direktur Penyidikan. Yes. Ya. Ada mic-nya? Tes. Terima kasih. Selamat malam Pak Asep dan juga Mas Tesa. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ingin bertanya, ini kan tadi disebutnya untuk PT IM ini kan istilahnya ada kong kali kong ya Pak ya, dengan tersangka ANSK ini. Nah berarti untuk menyederhanakan saja Pak gitu buat nanti pemberitaan di media. Berarti ini apakah dalam penelusuran KPK gitu Pak ya, dalam proses penyidikan ditemukan bahwa istilahnya PT IM ini diajak oleh ANSK selaku perwakilan Taspen untuk istilahnya menawarkan skema-skema investasi gitu Pak ya untuk mengganti rugi dari 200 miliar yang awal yang diinvestasikan. Jadi akhirnya Taspen menyuntikkan dana 1 triliun gitu Pak ya. Menyuntikkan dana 1 triliun dan untuk dikelola PT Taspen dan uangnya itu ditaruh di beberapa sekuritas gitu Pak. Itu yang ingin saya tanyakan aja, menyederhanakan gitu. Terus yang kedua, ini kan tadi yang disebutkan tersangkanya kalau nggak salah 2 ya Pak ya? Ya. Dari Pak Kiawan dari PT IM dan juga Pak Kosasih dari Taspen. Tapi tadi kan disebutkan juga Pak, yang mendapatkan keuntungan itu kan beberapa sekuritas. Kalau nggak salah tadi mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, ada Sinarmas Sekuritas, ada Valburi Sekuritas. Nah itu gimana Pak perannya? Apakah akan diusut lebih jauh juga atau gimana? Itu saja sih Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kasus ini? Kasus ini? Oke. Halo. Iya, mau nanya, dulu kan ada saksi yang juga mantan istrinya Pak Kosasi ini kan. Dia bilang bahwa suaminya tuh nyembunyiin harta sampai triliunan dan yang dia sebut indikasinya ada melakukan pencucian uang. Nah, apakah KPK tidak menemukan fakta itu atau ada keterangan terkait itu atau bukti terkait itu sampai penahanan ini dilakukan? Itu aja sih. Lagi? Cukup 2 penanya ya untuk perkara ini ya. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Mas Tesa.
dan rekan-rekan sekalian, ada dua hal yang ditanyakan dari Mas Dani, Bisnis Indonesia. Yang pertama, ini menegaskan saja. Jadi sebetulnya begini, PT Taspen sebelum ANSK ini jadi direktur investasi, ya, itu sudah menempatkan uangnya senilai 200 miliar itu di sukuk ijarat TSP Food 2 atau Siaisa 02 ya. Nah, ini tahun 2016 ya. Kemudian di Juli 2018 itu dari Pepindo, ini penilai efek Indonesia, PT Penilai Efek Indonesia, kan dilihat peringkatnya nih. Sukuk ijarah TSP Food 2 atau Siaisa 02 ini tidak layak untuk diperdagangkan karena IDD itu gagal bayar kupon, disebutnya tandanya IDD gitu, gagal bayar kupon, seperti itu. Nah, kemudian setelah ANSK masuk sebagai direktur investasi, ini sama yang bersangkutan itu dicoba untuk di skemanya di ini, tapi menyalahi aturan yang sudah ada. Seharusnya untuk yang sukuk yang demikian itu dengan menggunakan sistem hold and average down gitu, menahan dan tidak menjual belikan. Jadi biar aja nanti ditahan sukuknya, tahan dan tidak diperjualbelikan sampai nanti ada misalkan naik lagi nilainya seperti itu. Kalau naik lagi nanti tinggal dilepas gitu seperti itu. Nah ini tidak gitu, dia justru menyuntikkan sejumlah dana itu melalui PT IMM, itu manajemen investasinya. Jadi dia tunjuk, ya ini penunjukan juga tidak melalui pemilihan gitu. Jadi langsung ditunjuk langsung PT IMM untuk menempatkan uang senilai 1 triliun gitu, seperti itu. 1 triliun. Ya? Iya. Ya. Jadi yang di awal sudah ada yang 200 miliar, kemudian ini juga disuntikan 1 triliun. Jadi pola ini itu tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan seperti itu. Dan kemudian si Siaisa 02 ini supaya terlihat ada peningkatan ya dari si manajemen investasinya ini dibeli gitu, artinya dijual gitu dengan ada kenaikan 0,2%, 0,4% gitu terus seperti itu. Jadi kelihatan ada oh ya ininya naik gitu seperti ini. Nah, padahal itu diakali gitu ya di perusahaannya mereka sendiri seperti itu. Pada akhirnya ya harus menanggung kerugian gitu, seperti itu. Kalau dilihat kinerja perusahaannya selama itu kan jadi positif gitu. Seperti itu. Dengan penjualan seperti itu. Ya, Mas Dani. Misalkan apa keuntungannya kelihatan? Ya kelihatan performa dari perusahaan itu oke gitu. Bagus jadinya seperti itu. Kemudian ada tersangka 2 itu yang dapat keuntungan ini dari, tapi kan ada beberapa sekuritas lain ya, tadi disebutkan juga ada PB, ada SM, dan yang lainnya, sekuritas lainnya. Bagaimana? Itu sedang kami dalami juga. Jadi sedang kami dalami perannya seperti apa gitu. Apakah memang ada kesepakatan di antara mereka, atau memang hanya dilewatkan saja gitu. Ya dilewatkan, dia memang tidak ada mensreanya, niat jahatnya di situ gitu, dari sana. Jadi kita sedang dalami. Kemudian dari Mas Chandra, ini ada istri tersangka saudara NSK ini yang menyatakan bahwa suaminya ada nyimpan uang dan lain-lain itu ya, menyembunyikan sejumlah uang. Apakah KPK sudah menemukan fakta? Sejauh ini kami lebih fokus kepada perkara yang sedang kita tangani. Dalam hal ini adalah penempatan atau investasi uang 1 triliunnya gitu ya. Walaupun ya hal-hal itu juga tidak artinya tidak luput dari perhatian kami. Tapi
tidak menjadi fokus utama. Karena kita tentunya ingin melihat bahwa penempatan sejumlah uang atau yang 1 triliun ini merugikan keuangan negara dan juga menyalahi prosedur sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Lebih kepada itunya. Demikian mungkin Mas Chandra dan Mas Dhani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cukup? Sudah? Oke. Kalau gitu kita buka sesi pertanyaan untuk perkara yang berbeda. Ini yang ditunggu. Oke, kita urut kacang aja ya dari yang paling ujung ini terlebih dahulu. Oh, sama berarti. Ya, silakan mic-nya. Tolong jangan ditanyakan yang sudah ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Asep, Mas Tessa. Saya Yayan dari Forum Keadilan. Kasus Hasto ini ya cukup panas ya Pak sekarang ini gitu. Nah, baru-baru ini ada statement dari jubir PDIP, Guntur Romli itu yang mengaitkan bahwa ketua KPK saat ini katanya itu adalah orang pilihannya mantan Presiden Joko Widodo. Nah, sehingga tugas utama dari pimpinan KPK saat ini adalah mentersangkakan Sekjen PDIP. Nah, itu tanggapannya gimana, Pak? Nah, itu yang pertama. Kemudian, kapan Hasto akan dipanggil lagi sebagai tersangka setelah kemarin itu minta dijadwalkan ulang? Apakah akan langsung ditahan atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, lanjut. 3 penanya awal dulu ya. Assalamualaikum Mas Tessa, Pak Ya. Asep, saya Denny dari Nusantara TV ingin menanyakan giat semalam yang dilakukan oleh penyidik itu penggeledahan di rumah Hasto yang di Bekasi dan di Bagusan itu penyidik menyita apa saja. Terus, oh tadi udah. Iya cukup itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Satu lagi. Selamat malam Pak Asep, Mas Tessa, izin saya Tessa dari VOI. Mau tanya, tadi dari pihak PDIP ada menyampaikan statement, salah satunya adalah mempertanyakan soal koper yang digunakan oleh penyidik kemarin di rumah Bekasi. Mereka mempertanyakan kenapa harus pakai koper gitu, sementara yang disita barangnya cuma flash disk sama buku catatan kecil gitu. Dan flash disk, foto flash disk dan buku catatan kecilnya itu muncul di media sosial. Ini ada penjelasan nggak sih Pak dari KPK gitu. Terus yang kedua, KPK diminta untuk tidak terlalu banyak mendramatisir kasus ini dan mengeluarkan dan terlalu berkontroversi gitu. Nah ini ada tanggapan juga nggak sih Pak dari KPK gitu. Terima kasih. Oke, 3 dulu silakan Pak Direktur. Terima kasih. Ini ada 3 penanya, Mbak Yeyen, Mas Denny, dan Mbak Tasya. Mbak Yeyen dulu ya. Ada statement dari jubir ya terkait dengan pimpinan KPK dan lain-lain. Kami sebetulnya lebih fokus kepada pemenuhan bukti-bukti ya, pencarian bukti-bukti untuk memenuhi dugaan-dugaan yang saat ini sedang kita persangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi terkait dengan masalah statement apapun dari pihak manapun, bagi penyidik khususnya, bagi penyidik kami lebih fokus kepada bagaimana membuktikan ya pasal-pasal yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan. Jadi kami tidak ikut masuk di dalam hal tersebut. Gitu. Kemudian kapan Pak HK untuk dipanggil lagi minggu depan, silakan ditunggu saja ya. Kemudian dari Mas Denny, apa saja yang disita di Bekasi dan Kebagusan tadi sudah dijawab oleh Mbak Tasya. Ya apa yang disita, yang disampaikan tadi ada
kan Mbak Tasya udah bilang tadi. Ya, sabar. Sabar. Jadi yang di Mas Denny menyatakan semalam yang disita dari Bekasi dan Rumah Kebagusan itu apa? Nah, itu ada bukti-bukti ya, ada bukti elektronik maupun juga bukti berupa catatan-catatan yang tentunya bukti elektronik dan catatan tersebut itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan penyitaan itu terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Kemudian dari Mbak Tasya, ini kenapa yang diambil hanya barang yang misalkan tidak sebanyak itu gitu ya, tapi digunakannya koper. Yang kita bawa itu koper gitu kan, dan itu disimpan di tempat yang menurut kami itu aman. Gitu. Kita menempatkan barang itu. Jadi bukan, kita juga tidak pernah men-statement bahwa yang diambil itu atau yang disita itu adalah sebanyak yang koper, sebesar yang di koper itu gitu. Tidak pernah kita statement. Tapi penyidik akan menyimpan barang-barang yang disita itu pada tempat atau tempat penyimpanan yang aman gitu. Yang kita bawa tempat penyimpanan yang aman itu adalah koper. Nah, kalau kita tenteng-tenteng di plastik itu kan nanti rawan untuk tertinggal, jatuh dan yang lain. Yang paling cocok yang digunakan untuk membawa ya cover gitu, seperti itu. Kemudian KPK diminta untuk tidak mendramatisir dan kontroversi. Sebetulnya kami ya penyidik lebih fokus kepada pemeriksaan ya, permintaan keterangan, pemanggilan saksi-saksi, penggeledahan, gitu. Upaya paksa yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi kita tidak pernah juga penyidik itu memberikan misalkan mendramatisir segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau kemanapun itu dalam rangka penggeledahan, karena memang kami berpikiran atau kami menduga bahwa di tempat tersebut itu ada barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada saudara atau Pak HK, sehingga kami harus melakukan upaya paksa di situ, penggeledahan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti tersebut gitu. Jadi bukan dalam rangka misalkan sekarang ke rumahnya di Bekasi itu dianggap mendramatisir atau kemudian kebagusan, tidak. Karena memang kami dalam rangka mencari atau memanggil seseorang, misalkan manggil si A atau si B, itu bukan dalam rangka mendramatisir, tapi kami membutuhkan keterangannya untuk membuktikan atau melengkapi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepadanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Silakan untuk Baik. Sedikit saya tambahkan pertanyaan Mbak Tasya terkait koper ya. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, penyidik khususnya penggeledahan ya, penyidik juga membawa perlengkapan mulai dari alat-alat dokumentasi, rompi, administrasi, dan itu juga disimpan di koper sehingga bila ada capturean atau pertanyaan kenapa harus bawa koper karena yang disita cuma sedikit, ya memang defaultnya barang-barang perlengkapan yang dibawa oleh penyidik itu harus disimpan dalam koper. Demikian. Oke, kita lanjut untuk sesi berikutnya. Ya, masih di depan dulu ya. Nanti. Terima depan kasih. Dulu, nanti depan, nanti kita ke belakang. Oke, terima kasih Mas Tessa, Pak Asep. Ya. Izin bertanya. Terkait perkara tadi dikit, ini kan beberapa perusahaan atau pihak menerima aliran dana taspen ya. Dan ini ada peluang untuk mengembalikan kerugian negara ini, ada TPPU atau korporasinya enggak? Itu yang pertama. Yang
di luar perkara itu tadi Bang Ronald tadi dari mata penyidik ini menyebut ada dugaan perintangan penyidikan yang melibatkan Pak Firly gitu. Contohnya menahan penggeledahan PDIP dan penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan dia minta Firly dipanggil. Itu tanggapannya gimana? Apakah ada upaya pemanggilan nantinya? Yang kedua, masih soal Jokowi ya, OCRP kemarin kan ramai dan beberapa pihak pengamat, aktivis dan sejenisnya mendesak Jokowi dipanggil segera. Apakah ada upaya pemanggilan gitu? Apakah KPK berani mereka menantang? Dan yang ketiga ini kasus CSRBI ya. Dan saya ingin menanyakan soal ada aliran dana ke sejumlah pihak di anggota DPR. Saya sebut inisial atau nama bagusnya Pak Asep? Boleh. Ini ada dari Fauzi Amro Nasdem, Rajib Nasdem, Hergun kemarin udah diperiksa, Karmu Zakir Golkar, Dolvi PDIP, Fatan Syukri PKB, Amir Uskara itu P3, Eki Awal Muharrem PKS. Itu pertama soal aliran dana. Apakah pihak-pihak anggota DPR ini bakal dipanggil ke depannya? Dan yang kedua katanya ada upaya peredam penyelidikan dan meredam penyelidikan. Ini saya dapat kabar bahwa Rajiv menghubungi Pak Ribut Kapolda Jateng dan akhir dari pertemuan itu Pak Ribut ngajak ketemu Pak Asep buat bahas masalah CSRBI ini agar penyelidikannya nggak sampai ke anggota DPR lain. Katanya ada pertemuan di Kebayoran. Itu benar atau tidak? Yang itu aja saya kembalikan. Tadi itu Om siapa sih? Lupa lagi. Mas Rizky ya? Belum nyebutin namanya tadi. Iya, mau nanya soal beberapa pemeriksaan hari ini. Yang pertama, di kasusnya Pak Hasto, hari ini KPK memanggil 4 saksi. Nah, tapi yang kita belum lihat adalah Saiful Bahri. Apakah Saiful Bahri ini hadir dalam panggilan hari ini? Terus yang kedua, mau nanya soal Anwar Sadat. Hari ini dipanggil, apa hasilnya? Apa hasil pemeriksaan dari Anwar Sadat? Terus apakah salah satunya mendalami soal aliran dana atau barang-barang yang sudah dibeli pakai uang suap yang sudah diterima? Terus masih terkait kasus suap di Jatim, kan selain Anwar Sadat ada juga mantan Mendes Abdul Halim Iskandar yang mangkir juga dalam pemeriksaan ini waktu itu. Tapi dia belum dipanggil sampai saat ini. Nah itu kapan dia bakal dipanggil? Terus juga waktu itu kan di rumah Abdul Halim sudah digeledah oleh KPK dan disebutkan bahwa KPK mengambil sejumlah uang. Nah nasib dari uang itu gimana? Apakah itu terkait perkara atau emang sudah atau gimana gitu? Terus satu lagi titipan dari kantor. Gimana harga masyarakat? Iya, soal kasus Pak Hasto. Ada salah satu orang yang menyebut bahwa adanya dokumen yang dititipkan Pak Hasto untuk dibawa ke Rusia. Nah, apakah KPK akan memanggil orang itu dan apakah orang itu masuk ke dalam kategori perintangan penyidikan karena dokumennya dibawa kabur malah. Gitu. Oke, satu lagi. Ya, izin Mas Esa, Pak Asep, Rahmat dari Merdeka.com mau menanyakan beberapa hal masih terkait dengan Pak HK. Ini kan Pak HK ini kan dijerat dengan 2 perkara ya, yang terkait dengan suap dan juga perintangan penyidikan. Nah, mau memperjelas saja apakah terkait dengan Pak HK ini didapat sebagai tersangka di perintangan penyidikan ini berkat pada saat Pak HK yang diperiksa sebelumnya bersamaan dengan disitanya HP dan juga buku catatannya Pak HK pada saat itu. Itu satu. Lalu mau nanya mengenai hasil riksa Pak Yasona dan Doni Tri kemarin terkait dengan kasus HM yang masih berjalan sampai saat ini. Lalu dari penetapan TSK Pak HK sampai penggeledahan kok lama, apakah nanti tidak dikhawatirkan akan terjadinya penghilangan barang bukti seperti tadi yang disebut oleh Bang Chandra sebelumnya, ada salah satunya kan yang dibawa ke luar negeri.
terakhir mengenai yang beberapa flashback ke belakang mengenai penyita mobilnya Harun di apartemen itu, kan itu sudah 2 tahun ya mobil itu terparkir di parkiran itu. Mau nanya itu kira-kira berapa sih total parkiran yang di mobilnya Harun terparkir di situ. Lalu untuk menebus parkiran itu KPK nggelontorin dana sakunya KPK atau dari saku pribadi orang KPK itu. Terima kasih. Oke, Tadi silakan. yang Pak Yasona apa? Om, tanya apa Pak Yasona? Hasil riksa. Hasil Ya? riksa. Hasil riksa. Silakan Pak Dir. Terima kasih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 3 ya. 3. Mas Rizky. Ini beberapa perusahaan menerima uangnya terkait dengan PT Taspen, bagaimana nasibnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mendalami aliran daripada dana tersebut, kemana mengalirnya tentunya, dan kita sering saya sampaikan kita mengikuti metode follow the money, dan tentu kita akan periksa dan paling tidak kita akan minta untuk dikembalikan uang yang hasil dari tindak pidana korupsi itu. Nah, tapi kalau memang juga nanti ternyata bahwa perusahaan-perusahaan tersebut atau person-person orang-orang yang ada di situ terlibat dalam persekongkolan melakukan tindak pidana korupsi, ya tentu kita akan tangani juga, gitu ya, akan kita jadikan tersangka. Kemudian ada mantan penyidik, ya kan gitu ya, menyatakan keterlibatan pimpinan lama, ya. Ini apakah akan dipanggil yang bersangkutan ini? Ini sedang kita dalami. Jadi beberapa penyidik juga kita minta keterangan ya saat ini di perkara ini. Penyidik-penyidik yang saat ini ada di luar, gitu ya, sudah tidak berdinas lagi di KPK. Kita minta keterangan seperti apa penanganan perkara pada saat itu. Dan dari keterangan-keterangan itu tentunya apabila ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk dikonfirmasi terhadap siapapun yang disebut, ya nanti kita akan konfirmasi. Nanti ditunggu saja. Kemudian ini